Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhilla, orang-orang yang berteman akrab itu, yauma idz, pada hari kiamat itu, ba'duhum li ba'din aduwwun, sebahagian mereka adalah musuh bagi sebahagian yang lain, illal muttaqin, kecuali orang-orang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita paham persatuan itu adalah kekuatan kita umat Islam. Persatuan umat Islam itu dalam istilah lain dikenal dengan ungkapan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang berdasarkan nilai-nilai keislaman. Itulah tauhid. Kalau begitu, dia tidak dibeda-bedakan berdasarkan batas RT, batas RW, batas kabupaten, batas provinsi, bahkan batas negara. Dimanapun umat Islam, dia akan merasa satu, walau pahamnya berbeda, walau mazhabnya berbeda, walau kelompoknya berbeda, walau partainya berbeda. Ini yang seharusnya, ini kekuatan umat Islam. Sehingga arahnya adalah menegakkan syiar Islam yang menjadi rahmatan lil alamin. Bukankah ini sebenarnya persatuan yang sejati? Tapi kenyataannya hadirin, bukankah tidak jarang ditemukan ada persatuan yang semu? Di permukaan kita menyatakan bersatu, tapi ketika mulai berbeda kepentingan malah bermusuhan. Bahu-membahu di awalnya, ujungnya bermusuhan. Beda dengan yang di awal tadi, bahu-membahu di awal, bahu-membahu di akhir, karena kepentingannya cuma satu, Islam, walau berbeda mazhab. Hadirin, dua kenyataan ini hadirin, ada yang hakiki, ada yang semu. Bisa kita pahami dari surat Az-Zukhruf ayat 67 yang kita baca tadi. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang berteman akrab itu bahu-membahu, tolong-menolong, bantu-membantu itu. Yauma idz, pada hari kiamat itu, ba'duhum li ba'din aduwwun, sebahagian mereka menjadi musuh bagi sebahagian yang lain, illal muttaqin, kecuali orang-orang bertakwa. Ayat ini menggambarkan yang di awal kita bicarakan tadi. Ada yang sejati, ada yang semu. Ada yang dikira kukuh, ternyata sangat rapuh. Masing-masing menjadi musuh bagi yang lain, walau di awalnya berkoar-koar, kita satu. Tapi ada yang beruntung, sehingga di akhir pun mereka tidak bermusuhan. Coba kita simak hadirin ayat tadi. Dua jenis, bahu-membahu, bantu-membantu, berkawan tadi. Jenis pertama kita lihat dikira kukuh, ternyata sangat rapuh.
Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun. Orang-orang yang berteman akrab itu bahu membahu, bantu membantu itu, yauma id, pada hari kiamat itu, ba'duhum li ba'din aduun. Sebahagian mereka adalah musuh bagi sebahagian yang lain. Ini kita bicarakan tadi, persatuan semu, bahu membahu tapi semu ya. Begitu akrabnya mereka, begitu bahu membahunya mereka. Dalam jenis pertama ini digambarkan dengan kata al-akhilla. Kata al-akhilla bentuk jamak dari kata khalil. Khalil menggambarkan hubungan yang sangat akrab, sangat kukuh, sangat harmonis, bahu membahu, istilah kita tadi, bantu membantu, ke lurah sama menurun, ke bukit sama mendaki. Khalil, bentuk jamaknya al-akhilla. Oleh ayat ini, kata ini dipakai untuk menggambarkan betapa akrabnya mereka. Karena bukankah harusnya orang bersatu itu akrab? Betapa akrabnya mereka. Al-akhilla, orang-orang yang akrab itu bahu membahu, bantu membantu itu. Masalahnya yauma'id, pada hari kiamat itu, ba'duhum li ba'din aduun. Sebahagian mereka menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Kok bisa? Mungkin muncul pertanyaan dalam diri kita. Hadirin, coba kita hubungkan dengan keumuman firman Allah dalam surah Al-Baqarah 166. Ittabaru alladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Ingatlah ketika yang diikut berlepas diri dari yang mengikut. Bukankah dalam setiap yang akrab, yang kokoh, yang harmonis, bahu membahu, bantu membantu itu ada yang diikut, ada yang mengikut. Ingat, ketika yang diikut berlepas diri dari yang mengikut, kapan itu dan mengapa? Wa ra'awul adaba wa taqatta'at bihimul asbab. Mereka melihat adab, sehingga putuslah segala sebab persatuan mereka selama ini, segala sebab hubungan akrab mereka selama ini, karena melihat adab. Hadirin, bukankah kalau melihat adab itu pertanda dilakukan dalam rangka zalim, dalam rangka menghantam aturan Allah, walau berbungkus atas nama agama. Kiblatnya hanya kepentingan pendek, bukan untuk yang namanya Islam tadi, ukhuwah Islamiyah, hanya kepentingan pendek, zalim. Sehingga kalau kepentingan pendek, dia tak peduli dan tak mau tahu halal haram, menghantam aturan Allah atau tidak. Ini pengikat pertama, persatuan semu, tapi diikat oleh kepentingan pendek. Kalau kepentingan pendek, tadi kita katakan tak peduli menghantam aturan Allah atau tidak, halal haram atau tidak. Wajar ketika melihat adab, melihat hukuman, masing-masing berlepas diri. Persatuan semu tadi. Mengapa berpecah belah? Walau kita berkoar-koar bersatu, karena dasarnya hanya kepentingan jangka pendek. Ketika kepentingan itu berlawanan, masing-masing bercerai-berai, bahkan menjadi musuh bagi yang lain. Hadirin, jangankan di akhirat kelak. Bukankah di dunia ini saja pernyataan ayat ini sering terbukti? Kita ambil contoh sederhana. Kawan yang dulu seiring sejalan, kelurah sama menurun, ke bukit sama mendaki, bahu membahu, bantu dengan kita, kokoh karena kita bersatu. Tapi ketika itu dilakukan dalam rangka zalim, menghantam aturan Allah, menyikat yang bukan miliknya, bahu membahu tadi, ketika mencium aroma hukuman, sang kawan dijadikan kambing hitam. Yang penting saya lepas, tak peduli untuk lepas ini, kawan saya korbankan. Di dunia sering terbukti persatuan semu ini, sehingga tak usah heran yang dulu kelihatan kokoh akhirnya bercerai-berai karena dasarnya beda. Hanya menunggu waktu, Allah membuka semuanya sehingga masing-masing bercerai-berai. Rahmati Allah. Yang kedua kita pahami, illal muttaqin. Kalau yang tadi menjadi musuh, kecuali orang-orang bertakwa, bahu membahu orang bertakwa. Illal muttaqin. Hubungan orang bertakwa, keakraban orang bertakwa. Apa beda dasarnya? Bukankah orang bertakwa juga senang sama senang, susah sama susah? Kelurah sama menurun, ke bukit sama mendaki. Bukankah orang bertakwa itu juga merasakan sakit muslim Palestina, sakit juga muslim di sini? Di mana bedanya? Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Coba kita hubungkan dengan hadis Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ketika Rasul menggambarkan tentang 7 golongan yang dilindungi Allah di akhirat kelak, di hari tiada perlindungan selain perlindungan Allah. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih. Ada 7 golongan yang dilindungi oleh Allah di hari tiada perlindungan selain perlindungan Allah. Di hari itu tidak lagi berguna perlindungan Fir'aun, si penguasa hitam. Hitam bukan warna kulit yang kita maksud, hitam, perangainya yang hitam. Di hari itu tidak lagi bermanfaat harta Qarun, konglomerat hitam. Di hari itu juga tidak bermanfaat Haman, cendekiawan hitam yang menjilat Fir'aun sehingga kecerdasannya digunakan untuk membungkam kebenaran Nabi Musa. 3 serangkai ini musuh Nabi Musa. Fir'aun penguasa hitam, Qarun konglomerat hitam, Haman politisi cendekiawan hitam. Ketika kecerdasan hanya digunakan menjilat Fir'aun. Di hari itu tidak lagi bermanfaat perlindungan mereka. Yang hanya bermanfaat hanya perlindungan Allah. Di antara 7 golongan itu adalah warajulani tahabba fillah, 2 pihak yang saling mencintai dalam aturan Allah. Ijtama'a alaih, mereka berkumpul, mereka bersatu, mereka bersama atas dasar aturan Allah. Wa tafarraqa alaih, mereka berkumpul, mereka bersatu, mereka bersama atas dasar aturan Allah. Ternyata ukurannya tidak sekedar senang sama senang, susah sama susah. Ukurannya ternyata tidak sekedar sekampung, sesuku, sekelompok, separtai. Ukurannya jauh lebih tegas. Kawan, ini sesuai aturan Allah atau tidak? Kalau sesuai aturan Allah, kawan, aku bela engkau. Tapi kalau berlawanan dengan aturan Allah, kawan, jangan berharap aku akan menjilat pada engkau, kawan. Walau engkau penguasa di negeri ini, kawan. Tapi akan kuingatkan engkau, kawan, mana jalan yang harus kita ikuti, mana suluh yang harus kita pedomani dalam malam yang gelap, wahai kawan. Bukankah, kawan, hati orang bertakwa itu masih lunak untuk diingatkan? Kalau orang bertakwa itu hatinya membatu untuk diingatkan, bukankah dia bukan orang soleh, kawan? Dia hanya orang salah. Orang bertakwa itu bukan tak pernah salah, kawan. Orang bertakwa itu ketika salah, lunak hatinya diingatkan, wahai kawan. Bukankah ini yang kita butuhkan, hadirin? Orang yang mau dan mampu mengingatkan kita mana hitam, mana putih. Mana jalan yang harus diikuti, mana jalan yang harus ditinggalkan. Tadi kita katakan, ternyata ukurannya bukan sekedar kepentingan jangka pendek. Bukan sekedar sesuku, sekelompok, separtai tadi. Ukurannya ini sesuai aturan Allah atau tidak. Bukankah hadirin ini persatuan sejati itu? Bila kita umat muslim hanya masih diikat oleh kepentingan-kepentingan jangka pendek, apalagi sekedar dibayar oleh orang, maju tak gentar membela yang bayar bukan yang benar, sehingga dia puja-puji junjungan yang membayarnya, walau dia sadar itu tidak layak untuk dijunjung. Bila kepentingan jangka pendek seperti ini, wajar kita hanya akan bercerai-berai. Kapan kita menyadari ini? Hadirin, 2 jenis pertemanan, 2 jenis persatuan tadi. Yang satu dikira kukuh, ternyata rapuh. Itulah yang semu. Ketika mencium aroma hukuman, masing-masing berlepas diri. Yang satu, itulah kukuh, walau terkadang terasa pahit. Pertanyaan kita, kapan kita akan menyadari ini? Haruskah kita sadar ketika kita tak lagi bisa berbuat apa-apa, bahkan malaikat maut pun menyapa? Tak terbayangkah nasib anak cucu? Astaghfirullahalazim. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah,
الذي له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في البر والبحر يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل الدنيا تحت أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين خصوصا في فلسطين وفي أندونيسيا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفار الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، أقول قولي هذا واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أقيموا الصلاة.